Setelah saya posting konten yang kemarin tentang Al Zaitun, ya, ternyata ada beberapa anak muda, ini saya nggak nyangka sih ya, mereka itu mencari informasi tentang saya dan ingin bertanya langsung tentang apa yang sekarang mereka sedang geluti gitu. Dan kebetulan beberapa orang itu juga sudah membaca buku saya ya, Jihad Terlarang ini. Di situ dia menceritakan, berkonsultasi apakah gerakan yang sekarang dia aktif di dalamnya itu apakah termasuk NII Al Zaitun atau bukan. Nah, setelah ngobrol panjang ternyata sepertinya sih dia bukan Al Zaitun ya, karena ciri-ciri dari taslimnya, proses baiatnya pun beda ya. Kita bisa mengidentifikasi NII KW 9 yang direlasikan ke Al Zaitun itu seperti apa ya, ciri-cirinya. Biasanya ada juga yang di kalangan mereka itu yang ketika baiat pun membacakan naskah proklamasi negara Islam Indonesia yang dulu pernah dibacakan di zaman Kartosuwiryo gitu. Nah, padahal di NII yang bukan Komandemen Wilayah 9 itu tidak berlaku ya. Cukup di kalangan beberapa faksinya malah hanya melakukan syahadat aja ya, taslim istilahnya. Dan ini anak-anak muda ini yang bertanya yang seperti itu. Dia tinggal juga di Jawa Barat ya, mereka masih kuliahan dan akhirnya mereka ragu apakah benar mereka mengikuti sebuah harokah Islamiyah yang akan menegakkan Islam di muka bumi, di bumi pertiwi, di Indonesia. Dan mereka minta saran sih ke saya. Berdasarkan riset saya yang pernah saya lakukan di Jawa Barat ya, di situ banyak orang kalangan tua yang dulunya juga tentara Islam Indonesia. Tidak ada pesan dari almarhum Imam Kartosuwiryo untuk mewariskan perjuangan ini ke generasi muda, ke generasi saat ini. Sebelum dieksekusi, beliau bahkan menyatakan, kita sudah selesai. Sekarang balik, urus rumah, urus keluarga, urus sawah. Kayak gitu. Itu rata-rata yang saya dapatkan dari orang-orang tua. Jadi, mereka-mereka yang bersahaja hidupnya itu malah bingung. Loh, kok ada sih orang-orang yang mengatasnamakan NII ya. Nah, jadi seperti itu yang saya sampaikan kepada anak-anak muda, anak-anak mahasiswa yang beberapa hari ini bertanya. Ya, kita yakinlah bahwa gerakan-gerakan yang ada seperti itu tidak benar-benar ingin mendirikan negara Islam. Mereka nggak punya agenda politik, nggak punya agenda perjuangan grand design yang jelas untuk membangun sebuah negara Islam. Yang mereka targetkan cuma cuan, uang untuk kebutuhan sehari-hari elit organisasi, elit gerakan itu. Dari beberapa tahun yang lalu ya, beberapa dekade, ya tujuannya hanya merekrut orang untuk dapat cuan. Hanya itu, dengan menjual ide-ide negara Islam, dengan menjual Islam ini tertindas dan harus kita bela. Seperti itu yang jualannya kayak gitu. Dan Anda harus bayar infak, wajib. Bahkan ada beberapa kelompok yang menargetkan. Nah, jadi mudah-mudahan anak-anak mahasiswa yang kemarin bertanya sama saya sih, saya berharap tetap berkomunikasi ya. Saya sarankan kalau memang mau memperjuangkan ide-ide, gagasan-gagasan keagamaan, mending mendekat kepada tokoh-tokoh agama. Ya, mau kiai, mau ustadz, mau habib, siapapun tokoh-tokoh agama yang kredibel, yang kita lihat
bisa mempertanggungjawabkan keilmuannya, nasab ilmunya. Atau kalau minat ke politik, ya masuk aja partai politik, ya. Apakah harus partai politik yang berasaskan agama? Enggak juga, ya. Masuk aja ke partai politik apapun yang menurut kamu, kira-kira itu kamu bisa mengaktualisasikan minat politik kamu di situ. Kamu percaya dengan orang-orang yang ada di situ. Tidak harus yang beridentitas agama, nasionalis, dan sebagainya. Aktif di situ saja. Dan satu hal yang harus diingat, banyak jebakan korupsi di dalamnya.